Australia telah lama dikenal sebagai benua dengan keunikan fauna yang luar biasa, di mana tingkat endemisme yang tinggi menjadikannya laboratorium evolusi yang hidup. Mulai dari mamalia berkantung seperti kanguru dan koala, hingga burung yang ikonik. Namun di antara semua keunikan ini, reptil khususnya ular menempati posisi yang sangat menonjol dan paradoksal. Dari sekitar 170 spesies ular darat, hampir 100 diantaranya merupakan ular berbisa. Dan benua ini memiliki semua jenis ular paling mematikan di planet ini, seperti inland taipan yang misalnya dianggap paling toksik secara biokimia. Namun fenomena ini memunculkan sebuah teka-teki evolusi yang mendasar. Mengapa Australia justru menjadi hotspot bagi begitu banyak spesies ular, terutama ular-ular berbisa yang begitu mematikan? Pertanyaan mengapa Australia memiliki begitu banyak spesies ular, terutama ular berbisa yang sangat mematikan, seperti sebuah teka-teki alam yang jawabannya terletak pada sejarah benua itu sendiri. Australia adalah sebuah pulau raksasa yang telah terpisah dari daratan lain selama puluhan juta tahun. Karena terisolasi begitu lama, hewan-hewan di sini, termasuk ular, berevolusi mengikuti jalannya sendiri tanpa banyak pesaing dari pemangsa besar, seperti harimau atau serigala. Situasi ini menciptakan kesempatan emas bagi ular untuk berkembang biak dan menguasai berbagai jenis habitat, mulai dari gurun hingga hutan. Bayangkan, dari sekitar 170 jenis ular darat di sana, hampir 100 diantaranya adalah ular berbisa. Mereka hidup di segala tempat, mulai dari gurun yang panas, hutan yang rimbun, hingga daerah pinggiran kota. Keunikan terbesar ular Australia terletak pada kemampuan bisanya. Di benua lain, ular berbisa mematikan biasanya dari keluarga viper. Namun di Australia, peran itu diambil alih sepenuhnya oleh keluarga yang disebut dengan Elapidae. Keluarga inilah yang menghuni hampir seluruh penjuru Australia dan mencakup para raja racun yang paling ditakuti, seperti taipan, brown snake, dan tiger snake. Diperkirakan nenek moyang Elapidae berasal dari Asia, sekitar 25 hingga 15 juta tahun yang lalu. Ular purba ini kemudian menyebar dan beradaptasi berdasarkan habitatnya. Inilah yang membuat Elapidae di benua Australia dan benua-benua lainnya berbeda. Hal ini merupakan contoh klasik dari evolusi yang terpisah atau evolusi divergen setelah nenek moyang yang sama terisolasi secara geografis. Bukti fosil Elapidae tertua yang tak terbantahkan di Australia berasal dari situs Rivers Lake di Queensland, yang merupakan harta karun fosil dari periode Miocene.
Di situs inilah ditemukan fosil-fosil yang diklasifikasikan ke dalam genus yang masih ada hingga hari ini, seperti Vermicella dan Acanthopsis. Temuan ini merupakan temuan yang sangat penting karena membuktikan bahwa Elapidae sudah hadir dan beraneka ragam di Australia setidaknya sejak 15 hingga 20 juta tahun yang lalu. Hal ini berarti bahwa Elapidae merupakan hewan pendatang karena Australia sudah berpisah dengan super benua Gondwana sekitar 80 hingga 55 juta tahun yang lalu. Ketika nenek moyang Elapidae sampai di daratan Australia, mereka menemukan sebuah dunia yang penuh dengan kesempatan. Berbagai habitat yang tersedia memicu ledakan evolusi yang disebut dengan radiasi adaptif. Dari satu jenis leluhur, bermunculanlah banyak spesies baru yang masing-masing menyesuaikan diri. Ada yang menjadi ahli berburu di gurun, dan ada yang ahli menyergap di antara daun-daun. Inilah sebabnya kita melihat begitu banyak ular berbisa yang berbeda-beda di Australia. Mereka semua adalah hasil dari proses penyesuaian diri yang sukses selama jutaan tahun. Selain itu, lingkungan Australia yang terkenal keras, dengan iklim ekstrim dan mangsa yang tangguh, mendorong ular untuk mengembangkan senjata yang paling efisien, bisa yang sangat kuat. Dalam perlombaan bertahan hidup, ular yang memiliki bisa yang dapat melumpuhkan mangsa dengan cepat memiliki peluang hidup yang lebih besar. Akibatnya, seleksi alam secara perlahan menghasilkan ular-ular dengan racun yang semakin mematikan. Banyaknya ular berbisa di Australia bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari isolasi yang panjang, kurangnya pesaing, ledakan evolusi, dan tekanan untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Kombinasi unik inilah yang menjadikan Australia hotspot bagi ular-ular paling berbisa di dunia. Racun ular-ular yang dimiliki Australia ini sangat khusus dan mematikan. Racun mereka dirancang untuk melumpuhkan mangsa dengan sangat cepat. Ada racun yang menyerang sistem saraf sehingga korban menjadi lumpuh. Ada yang membuat darah membeku secara serempak dan menyebabkan pendarahan hebat. Dan ada juga yang langsung merusak jaringan otot. Inland taipan misalnya. Ular ini berevolusi untuk hidup di gurun yang gersang. Ular ini memiliki bisa 50-70 kali lebih mematikan dari king cobra. Untuk berburu tikus yang juga sangat tangguh, ia mengembangkan racun paling mematikan di dunia darat. Racunnya adalah gabungan dari neurotoksin, miotoksin, dan prokagulan yang sangat khusus untuk mamalia. Namun untuk menghemat energi di lingkungan ekstrim, sifatnya justru sangat pemalu dan menghindari konflik. Satu gigitannya dirancang untuk memastikan bahwa mangsanya mati dengan pasti, tanpa perlu pertarungan kedua. Selain itu, terdapat juga Eastern Brown Snake yang mengembangkan kecepatan, kelincahan, dan sifat penasaran. Racunnya didominasi prokoagulan kuat yang menyebabkan korban mengalami stroke atau pendarahan internal dalam waktu yang singkat.
Kemampuannya beradaptasi dengan lahan pertanian dan pinggiran kota menjadikannya ular yang paling sering bersinggungan dengan manusia. Death Adder berevolusi menyerupai ular viper, tubuh gemuk dan kepala segitiga. Sebuah contoh evolusi konvergen yang menakjubkan. Ia adalah ahli kamuflase dan umpan. Dengan bersembunyi dan menggerakkan ekornya yang mirip cacing, ia memancing mangsa untuk mendekati diri sendiri, lalu menyerang dengan cepat seperti penangkap yang mematikan. Racunnya yang neurotoksik bekerja sangat cepat untuk menangkap mamalia yang waspada. Elapidae Australia bukan sekedar pendatang yang beruntung. Isolasi benua, lingkungan yang berubah, dan perlombaan senjata dengan mangsa yang telah menempa mereka selama jutaan tahun. Setiap spesies adalah mahakarya evolusi yang sempurna. Mereka adalah bukti nyata bagaimana sebuah keluarga pendatang dapat melalui waktu dan tekanan berubah menjadi penguasa tak terbantahkan dari sebuah benua yang unik, Australia.